Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari guru IPA. Baik, sahabat kuis tadi dimanapun berada, ya semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan hari ini kita tetap bisa semangat untuk belajarnya. Baik, kali ini kita akan membahas materi tentang energi dan daya listrik ya, bagian daripada materi listrik dinamis. Oke, langsung saja kita bahas materinya. Jadi energi listrik ya, itu merupakan usaha untuk menggerakkan suatu muatan listrik. Yang mana muatan listrik? Muatan listrik itu adalah yang ini ya, yang Q. Nah, ini Q ini adalah muatan listrik terhadap beda potensial. Nah, potensialnya berarti yang ini. Ya. Nah, maka kita dapatkan energi listrik itu Q kali V. Nah, ingat ya, ada hubungan yaitu Q dengan arus listrik I kali P. Nah, ketika persamaan ini kita substitusikan ke dalam Q kali V, maka energi listrik ya akan kita dapatkan I kali T kali P, sehingga didapatlah persamaan seperti ini, bahwa energi listrik V kali I kali P. Nah, berbicara tentang energi listrik ya, ingat juga hukum Ohm ya, bahwa di dalam hukum Ohm itu kan V sama dengan I kalikan dengan R. Nah, maka dari sini nanti akan kita dapatkan turunan di dalam persamaan energi listrik, yaitu sebagai berikut. Nah, sehingga didapatkan beberapa turunan untuk mendapatkan persamaan energi listrik. Salah satunya yang pertama adalah V kali I kali T. Nah, ketika salah satu besaran ini kita ganti dengan persamaan dari hukum Ohm, maka kita dapatkanlah persamaan yang kedua, I kuadrat kali R kali T. Contoh misalnya yang ini ya, kita ambil, ingat ya bahwa hukum Ohm V sama dengan I kali R. Nah, ketika nilai V saya ganti, maka W artinya I kali R dikali dengan I kali dengan T. Nah, I kali I maka didapatkan I kuadrat kali R kali T. Nah, ini persamaannya ya, I kuadrat kali R kali T. Artinya hubungan energi listrik dengan arus listrik, dengan hambatan, dan dengan waktu. Kemudian ketika arus listrik saya substitusikan ya, masih dari hukum Ohm yang ini, yaitu I sama dengan V per R. Maka ketika dimasukkan ke dalam persamaan energi listrik, yaitu V per R kuadrat dikali R kali T, maka didapatkan V kuadrat kali R kuadrat kali R kali T. Ini kita coret, maka didapatlah persamaan energi listrik V kuadrat per R kali T. Nah, ini persamaan yang ketiga. Jadi, hubungan antara energi listrik dengan beda potensial atau tegangan terhadap hambatan dan waktu. Ya, dimana W itu adalah energi listrik, satuannya joule. Ya, I kuat arus listrik ampere, V tegangan listrik atau beda potensial ya, volt satuannya, hambatan listrik itu R, ohm, waktu dalam satuan sekon atau detik. Makanya energinya listrik dinyatakan dalam joule ya. Nah, misalnya ada sebuah contoh soal kabel penghantar dengan hambatan. Jadi di sini diketahui hambatan sebesar R 0,5 ohm. Dialiri arus listrik I yaitu 0,5 ampere selama 2 menit. T-nya itu 2 menit. Nah, ini harus kita konversi menjadi sekon. Ingat 1 menit itu ya 60 detik atau 60 sekon. Sehingga 2 menit 2 kali 60 maka hasilnya adalah 120 sekon. Yang ditanya di sini adalah berapa energi listrik W ya dalam satuan joule. Nah, ingat hubungan antara R, arus, dan waktu. Maka kita dapatkan salah satu persamaan energi listrik yang digunakan W sama dengan
I kuadrat kali R kali T. Maka didapatkan 0,5 kuadrat dikali 0,5 dikali T-nya 120. Ini artinya 0,25 dikali ini dengan ini hilang, 5 kali 12 60, maka didapatlah 2,5 dikali 6 ya. Ini kita coret. Maka energi listrik yang kita dapatkan di sini ya, yaitu 5 kali 6 ini 30 ya, 6 kali 2 12 tambah 3 jadi 15,0 Joule. Nah, ini energi listrik ya dari kasus soal berikut. Oke, selanjutnya adalah daya listrik. Jadi, penggunaan energi listrik yang diukur berdasarkan waktu penggunaan kita sebut dengan daya listrik. Nah, yang kita lambangkan atau kita simbolkan dengan huruf P besar, di mana P sama dengan W per T, energi per satuan waktu, yang satuannya adalah watt. Nah, daya listrik dapat kita turunkan menjadi P sama dengan V kali I ya, karena berdasarkan dari rumus energi listrik itu tadi. Energi listrik itu tadi kan ada persamaan V kali I kali T, maka kita dapatkan T-nya kita coret, didapatlah V kali I. Kemudian bisa juga kita gunakan yaitu I kuadrat kali R kali T ya, sehingga didapatlah turunan daya listriknya yaitu I kuadrat kali R, dan yang ketiga yaitu V kuadrat per R kali T ya. Nah, sehingga T-nya bisa hilang karena T bagi T, maka kita dapatkan V kuadrat per R. Jadi ada 3 juga persamaan dari daya listrik. Nah, namun secara umum untuk utamanya harus diingat yang ini ya. P sama dengan W per T. Ya. Jadi kalau kita hubungkan dengan energi listrik, maka W sama dengan P dikali dengan T ya, seperti itu. Nah, ada kasus menghitung biaya listrik ya, bahwa energi listrik itu memiliki satuan kWh, sehingga satuan dari waktu adalah jam. Nah, jadi kalau energi listrik ketika satuannya itu adalah dalam Joule, maka untuk waktu itu dalam satuan sekon. Tapi ketika energi listrik dalam satuan kWh atau Wh, maka waktunya itu dalam satuan jam. Nah, ini harus diingat dan bisa dibedakan. Nah, biaya listrik itu dapat kita hitung dari seberapa besar energi listrik suatu perangkat elektronik dalam satuan kilowatt-hour ya, kWh, kita kalikan dengan biaya rupiah per kWh-nya berapa rupiah gitu ya. Kita kalikan dengan jumlah hari. Nah, kalau seandainya hanya jumlah energi listrik, maka biaya per kWh-nya kita hilangkan saja. Cukup energi listrik kita kalikan dengan jumlah hari yang dihitung, yang digunakan. Nah, perlu diketahui bahwa nilai dari 1 WH ya itu sama juga dengan 1 bagi 1000 kWh. Nah, bagaimana kalau peralatannya lebih daripada 1 atau N? Maka tinggal kita tambahkan saja ya. Energi listrik berarti N kali P kali T. Nah, ini kalau yang diketahui daya dan waktu. Kemudian ini N kali V kali I kali T jika yang diketahui itu adalah tegangan listrik, arus listrik, dan waktu. Atau N kali I kuadrat kali R kali T yang jika diketahui arus listrik dan hambatan serta waktu. Dan atau juga bisa saja N kali V kuadrat per R kali T. Jadi yang diketahui di dalam soal perangkat elektroniknya itu ada tegangan, ada hambatan, dan ada waktu. Jadi kita bisa memilih salah satu persamaan yang bisa kita gunakan untuk mencari energi listrik. Oke, contoh soal misalnya di sini ada sebuah warung kopi menggunakan 3 lampu. Jadi ada lampu di sini 3 buah ya. Kemudian P-nya
kebetulan daya ya yang diketahui karena satuannya watt, yaitu adalah 10 watt ya, menyala T-nya itu selama 12 jam. Nah, ini lampu. Kemudian ada kulkas, kita simbolkan K sebanyak 1 buah ya. Kemudian dayanya itu ada 250 watt dan waktu menyalanya itu 24 jam. Dan ada sebuah pompa air P, yaitu 1 buah juga ini, dengan dayanya yaitu 125 watt dan waktu menyalanya selama 8 jam. Nah, ini peralatan yang digunakan tuh ada 3 ya. Ada lampu, kulkas, dan pompa air. Dimana biaya per kWh itu adalah 800 rupiah. 800 ya. Nah, jadi 800 rupiah. Sedangkan jumlah hari yaitu sebanyak 30 hari atau 1 bulan. Oke, sekarang kita cari energi listrik untuk setiap peralatan ya, W lampu. Maka ini menggunakan daya listrik dan waktu ya, berarti kita gunakan N kali P kali T. Nah, ini berarti N nya ada 3 kali 10 watt dikali 12 jam, berarti hasilnya adalah 360 WH karena watt dengan jam ya. Kemudian energi daripada kulkas, N kali P kali T, N nya 1 kali 250 dikali 24 jam. Nah, ini berapa ini? 250 kali 24. Ya, kalau ada yang masih bingung ya, saya bantu di sini. Jadi ada 25 kali 24. 4 kali 5 itu 20, 4 kali 2 8 tambah 2 berarti 10. 2 kali 5 10 ya. 2 kali 2 4 tambah 1 5. Jadi jawabannya ini 600. Karena nolnya ada 1 lagi kita sembunyikan, jadi 6000 ya, 6000 WH. Kemudian pompa, energi pompa, N kali P kali T, 1 dikali 125 kita kalikan 8 jam. Nah, ini berarti berapa nih? Ayo, 125 dikali 8 40. 8 kali 2 16 tambah 4 20 ya. 8 kali 1 8 tambah 2 berarti 1000 ya. 1000 WH. Maka kita totalkan ya, kita dapatkan di sini hasilnya yaitu adalah 7360 WH. Sehingga W totalnya kita dapatkan ya, langsung diubah ke kWh dibagi dengan 1000 ya, dibagi dengan 1000, maka didapatlah hasilnya yaitu 7,36 kWh. Nah, ini total energi dari ketiga perangkat elektronik, sehingga biaya yang dibayar selama 1 bulan ya, biaya rekening yaitu W total kita kali dengan harga per kWh, kita kalikan dengan jumlah hari ya, yaitu W totalnya 7,36 kita kalikan 800 kita kalikan dengan 30 ya. Nah, ini kebetulan ini bisa hilang ya komanya, jadi 736 dikali 8 kali 30 berarti 240. Nah, ini ayo, ada yang bisa bantu berapa yang harus dibayar? Oke, kita cek hitungannya. 736 dikali dengan 24
4 kali 6 24 ya. 4 kali 3 12 tambah 2 14, simpan 1. 4 kali 7 28 berarti 29. 2 kali 6 12, 2 kali 3 6 tambah 1 7. 2 kali 7 14 ya. Sehingga 4 tambah 2 6, 9 tambah 7 6, naik 1. Ini jadi 7 ya. Kemudian 1. Jadi yang harus dibayar 1 7 6 6 4 tambah nolnya 1. Nah, inilah yang harus dibayar selama 1 bulan. Rp176.640. Oke, bisa dipahami ya. Nah, ini silahkan sahabat kuis tadi untuk mencoba sendiri ya berapa jawabannya untuk soal berikut ini. Silahkan jawaban sahabat kuis tadi menuliskannya di komentar channel atau di link YouTube tentang energi dan daya listrik. Jadi saya tunggu jawabannya, mudah-mudahan bisa dan berhasil menemukan jawaban yang benar. Insya Allah kita berjumpa lagi di materi yang lain. Semoga video ini bermanfaat dan kita juga semakin sukses, semakin mudah dalam memahami materi tersebut. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan. Salam dari Guru IPA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.